Salam keluarga seperjalanan mengikut Kristus. Di dalam momen penghayatan Prapaskah ini, kita merenungkan satu tema yang penting yang menjadi sentralitas iman kekristenan kita, yaitu kebangkitan. Saudara, saya membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pernyataan tentang perkataan Yesus ini disampaikan ketika Yesus sampai kepada Marta dan Maria. Dan Yesus mau mengatakan bahwa sungguh melalui kehadirannya, Lazarus yang sudah berada di dalam kubur 4 hari, Yesus akan membangkitkannya. Hal ini sungguh ditunjukkan oleh Yesus di dalam kuasa ilahinya, bahwa Lazarus yang sudah mati dalam kubur akhirnya dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ia yang datang turun ke dalam dunia, berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian, dan dia juga berkuasa untuk memberi kehidupan. Dan saudara, peristiwa kebangkitan Lazarus ini merujuk akhirnya kepada peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Ketika Yesus telah menyerahkan dirinya dan mati di atas kayu salib, sungguh pada hari yang ketiga, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, ia akan dibangkitkan. Dan benar-benar Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi sentralitas penting di dalam peristiwa kematian setiap orang-orang yang percaya. Sebab barang siapa yang percaya kepada Yesus dan telah menerima karya kematian dan kebangkitannya, maka firman Tuhan, sungguh apa yang dikatakan Yesus terjadi, bahwa akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati. Yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan setelah kematian. Jadi justru ketika seseorang telah mati di dalam Kristus, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal seperti Yesus janjikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti kekristenan kita, inti iman orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh Kristus berpusat kepada karya salib kematiannya dan karya kebangkitan Kristus. Karena kematian Kristus, segala kuasa dosa dan segala hukuman kematian dari murka Allah itu telah ditanggung oleh Kristus. Dan kita juga bersyukur karena kebangkitan Kristus, maka ketakutan manusia akan kematian, akan murka Allah itu telah juga diselesaikan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup akan mengalami kematian. Dan kematian bagi orang-orang percaya bukan akhir dari sebuah perjalanan. Setiap orang-orang Kristen akan mati dan setelah itu akan dibangkitkan. Saudara, kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus yang sudah bangkit. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus memiliki makna penting di dalam hidup kita. Kita orang-orang yang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 15. Dikatakan karena Kristus sudah bangkit, maka tidak sia-sia Injil Kristus diberitakan. Terbukti betapa banyaknya orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, maka di situ ada perubahan hidup. Itu yang saya juga alami secara pribadi dan juga menjadi pengalaman hidup saudara. Karena Kristus sudah bangkit, maka tidak sia-sia pengharapan kita. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan hidup saat ini dan terlebih kehidupan yang kekal. Kita bukan orang-orang yang malang karena Kristus sudah bangkit. Maka Kristus sudah bangkit, maka dikatakan juga kita tidak hidup di dalam kuasa dosa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, kebebasan dari murka Allah. Dan kita bukan orang-orang yang berada di dalam belenggu kuasa dosa. Kuasa dosa itu telah ditaklukkan oleh Kristus yang sudah bangkit. Karena Kristus sudah bangkit, maka dikatakan kita akan memperoleh kelak
tubuh kemuliaan ketika kita telah bertemu dengan Kristus. Sebagaimana Kristus memiliki tubuh kemuliaan, maka kita juga akan memperoleh kebangkitan di dalam tubuh kemuliaan. Karena Kristus sudah bangkit, maka dikatakan jeri lelah kita saat ini selama berjuang di dalam dunia untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya. Jeri lelah kita di dalam melayani tidaklah sia-sia. Mari terus kita pegang karya salib dan kebangkitannya. Betapa pentingnya karya kebangkitan Kristus. Karena kelak juga akan memberi kepada kita kebangkitan. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk memberi kehidupan. Dan kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Teguhkan iman kami supaya iman yang Kau karuniakan ini juga akan membawa kami, membawa berita kematian dan kebangkitan-Mu kepada banyak orang yang belum percaya. Di dalam nama Yesus, amin.